Memang waktu itu pas lagi di puncak-puncaknya ya, ramai sekali. Di akhir tahun 2023 udah banyak yang nanya, tau-tau hilang. Terus nanya, hilang. Ada ustadz di situ, ditelepon datang, beliau megang aja saya udah, ini beliau aja kepanasan tangannya. Allah, astagfirullahaladzim. Apa yang kau berbuat dalam bukan? Astagfirullahaladzim. Ibu zikir astagfirullah, dia marah. Allah. Wat zegt u? Kunt u Nederlands praten? Ja, het is niet erg als u tegen mij Nederlands praten. Magic? Kesan terhadap mata langit, satu kata. Bagus. Kalau Ya. Bapak? Terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu menampilkan kisah-kisah di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya dan kita carikan solusinya. Nah, hari ini sudah ada keluarga dari Cikarang. Ini Pak Subur, usianya Pak Subur Haryanto ya, usianya 53. Bersama istrinya yaitu Ibu Erita, usianya Erita Haryati, usianya 51. Ibu ini adalah seorang guru privat bahasa Belanda. Nah, Ibu merasa selama 2 tahun terakhir ini kayak tertutup rezekinya. Banyak murid yang sudah daftar, sudah deal, sudah diatur jadwal, tahu-tahu cancel. Awalnya gimana Bu? Ibu mencurigai ada sesuatu yang di luar nalar di kehidupan Ibu? Ya, kejadiannya sih yang saya rasa sejak akhir tahun 2023 itu tiba-tiba, memang waktu itu pas lagi di puncak-puncaknya ya, ramai sekali. Tapi tiba-tiba pas udah anak saya selesai wisuda di akhir tahun 2023 udah banyak yang nanya, tau-tau hilang. Terus nanya, hilang semua, bahkan udah sampai deal jadwal. Mestinya kan jadwal itu kalau sudah disepakati supaya tidak dijual ke orang lain kan harus dia bayar kan, dimanapun seperti itu. Tapi ini enggak, udah terserah aja deh mau dijual apa enggak. Oh gitu jawabannya. Iya. Loh, kok kayak gitu, aneh gitu, Panglima. Jadi dan itu terus-terusan, bahkan ini dari udah sebulan ini seperti itu. Udah seperti itu, nggak ada klien. Nggak ada klien sama sekali. Ada. Jadi hanya murid-murid yang lama, murid-murid yang lama yang kemarin sudah deal sama saya memang yang Padahal lama. Ibu sudah buka iklan di mana-mana, punya website sendiri. Iya, punya website, sosmed. punya Instagram, apa Apa nama semuanya. Instagram Ibu? Mudah-mudahan setelah ini terbuka nanti biar pada daftar. Les IG-nya? Privat Bahasa Belanda. Les Privat Bahasa Belanda. Iya, Namanya itu. nggak ada spasi ya? Nggak ada. Terus kalau websitenya kursusbahasabelanda.co.id. Pasti sudah ribuan muridnya ya? Udah dari tahun 2011 udah ribuan Ngajar murid yang dari saya 2011. luluskan, udah ribuan murid yang saya luluskan dan mereka semua sudah tinggal di Belanda. Iya, dan ya itu sejak tahun 2023 saya juga kurang paham kenapa. Nah, kejadiannya kata Ibu pernah lihat apa Bu? Karena Iya. Ibu ini sangat sensitif ya, jadi sering melihat penampakan Iya. yang orang nggak Sebelum lihat. masuk ke arah situ mungkin boleh Ibu, maksudnya kita mau ingin dengar Ibu berbahasa Belanda. Maksudnya Menyapa. begini ya, Ibu. Alhamdulillah saya sekarang udah sampai ke markas Mata Langit dan bertemu dengan Panglima dan Ratna Listi. Silakan Bu Ayu. Oké. Alhamdulillah, ik ben al gekomen bij het huis van Panglima Langit en mevrouw Ratna Listi. Ja, hartelijk bedankt voor alles, voor uw ontvangst van ons. Terima kasih sudah terima kami. Oh iya. Terima kami semuanya. Hoe gaat het allemaal? Hoe gaan het met jullie? Apa artinya? kabar? Oh. Ya. Nah, Ibu ceritakan dalam bahasa Belanda, apa alasan Ibu kok pengen ke Mata Langit? Oké, ik wil aan jullie vertellen dat ik ooit een video van Panglima Langit gezien, ja. En ik vond toen heel erg interessant om bij Panglima Langit te komen om mijn alle problemen aan
Panglima Langit en mevrouw Ratnalisti te vertellen. Ik wil alles van kwijt zijn. Artinya Iya. Ya saya pernah ya, jadi saya sudah melihat video YouTube dari Panglima Langit dan Ibu Ratnalisti dan saya sangat tertarik sekali ingin menceritakan semua masalah saya. Saya ingin melepaskan semua beban saya. Begitu. Ya itu sih. sekarang kembali lagi kejadian aneh yang selain masalah rezeki apa Bu? Ya. Pernah lihat apa katanya di rumah ada? Jadi apa yang Iya. jadi kekhawatiran dalam Iya. kehidupan ibu sehingga ibu tuh ini ada yang nggak beres nih. Benar. Apa itu yang Iya, kekuatan karena batin apa yang bisa mengatakan seperti itu? saya sensitif orangnya. Waktu dulu sebelum kejadian saya melihat ular, ada sebenarnya saya lihat lagi ada 2 goib masuk ke kamar tidur kami yang di depan. Yang satu pakai jubah warna hitam, pakai tongkat, Tapi rambutnya terlihat wujudnya seperti apa? terlihat. Saya lihat Apa gitu sosoknya? manusia tapi mukanya hitam. Terus dia manggil satu orang lagi pakai bajunya putih dan nggak beda jauh, cuma dia bajunya putih tapi agak Ini takut-takut. maaf ya, saya mau nanya, itu punya kelebihan bisa melihat sesuatu yang mungkin tidak semua orang bisa melihat itu sejak kapan? Saya juga kurang tahu ya, tiba-tiba bisa ngelihat aja Oh, begitu. gitu. Ya sekitar Bukan dari ya kecil? 10 tahun ya. Setelah anak kami lahir itu. Oh iya, bener. Setelah- Jadi setelah anak saya lahir, Jadi Mas kan lahir. dibawa ke rumah mertua, ibu mertua. Nah, nginep di kamar depan. Itu tuh saya ngelihat ada kuntilanak di depan saya. Jadi kuntilanak itu tapi mantatin saya dia. Saya tahu lah dia. Iya, Cuman tidak seperti yang kayak di film-film Iya, ya, badannya belakangnya Berarti- bolang gitu, enggak. Dia mau ngeliat anak saya. Terus Tapi saya taruh ada buku Yasin di dekat kepala anak saya. Dianya mental terus. Iya. Nah, ini dia mau ngapain nih? Mau nabrak dinding apa? Bener dia nabrak dinding. Lewat Berarti situ. diawali dari Iya. hal itu, ibu meyakini bahwasanya apa yang ibu lihat dan rasakan ini bukan suatu ilusi. bukan suatu Bukan, halusinasi. saya lihat jelas. Dan pas saya pindah ke rumah yang baru ini di Bekasi, Di Cikarang? Bekasi ini, pas baru nyampe rumah, tapi udah di tembok ke atas, saya baca Yasin sendirian di kamar belakang. Tiba-tiba di belakang jendela tersebut saya lihat ada perempuan. Ada perempuan baju putih, rambutnya ketutupan begini, dan saya lihat dia keluar dari peti mati gitu warna hitam. Terus dia keluar, dia mau ngeliatin saya, tapi saya baca Yasin terus, buku Yasin terus. Saya malah pelototin dia nunduk, terus dia masuk lagi ke dalam peti itu. Jadi saya mikir apakah di rumah saya itu ada Suatu. iya gitu. Terus yang tadi bilang ibu lihat ular di mana? Di depan Fasos. Depan rumah ibu? Iya, depan rumah saya. Itu banyak? Jadi, banyak, itu satu kolam Panglima Langit, isinya ular warna hitam, nggak ada yang putih, itu hitam semua gitu. Dan saya ngelihat di sana, saya mau masuk ke rumah saya harus belok ngelewatin itu. Dan untungnya saya lihat ada bapak-bapak, mungkin orang zaman dulu, orang asli di sana, dia bilang, ibu lewat aja, nah nih ularnya nih saya yang pegangin. Begitu dia pakai topi caping, kaos warna putih, celana panjang hitam kayak orang zaman dulu, kayak petani gitu zaman dulu gitu, Morana. Dan itu sejak itu, dan terus aduh saya sering ngelihat yang enggak ada. Tiba-tiba lagi sore ini saya pas lagi kecapean ngajar, saya kecapean, saya bengong sedikit gitu, ketiduran sedikit. Nah tiba-tiba saya ngelihat ada monyet masuk ke ruang tamu. Ada 2 ekor monyet kera warna coklat, agak gede kayak anak, iya King kayak Kong? bukan, Oh. monyet kecil Monyet gitu, tapi ya monyet gede, dari gede gitu ukuran yang warnanya, wajar, lompat langsung ke atas sofa. Iya, ke atas sofa saya. Terus dibacain apa sama ibu? Ya saya sempat kaget dulu gitu. Jadi setiap melihat hal seperti itu ada Iya. ngadu ke bapak, kasih Cerita tahu. sama bapak. cerita saya udah istighfar. Dan saya juga rajin, ya nggak rajin banget, maksudnya saya Senin Kamis puasa gitu Bu Ratna, puasa supaya saya tuh di badan saya tuh nggak ada yang aneh-aneh gitu. Memang kadang
kadang memang begini, saya sering ngedengar di telinga saya, jadi curhat ya. Gimana, Bu? Adanya nih Bu Ratna, saya sering dengar nih, khusus di kamar mandi nih. Kalau saya dengar kan apa? kadang saya suka tahajud, kuping saya dengar, pokoknya ada yang ngomong deh, nih mati nih, nih mati nih. Saya digituin. Kata-katanya gitu. Mati. Iya, saya dibilangin gitu. Terus saya istighfar, istighfar aja, bisa istighfar terus ya tahajud gitu, minta Jadi sama terkesan Allah. seperti kayak sosok-sosok itu udah meneror gitu ya. Meneror. Dan mengganggu kenyamanan Iya, kayak. mengganggu kenyamanan. Kalau saya lagi diem sedikit gitu, udah deh, nih telinga saya kanan. Jadi sepertinya ibu sendiri yang diganggu, Bapak nggak pernah merasa aneh-aneh di rumah? Pernah. Oh, Nggak lama. apa? Nggak lama setelah istri saya ngeliat ular banyak itu, saya tidur. Kita udah tidur nih jam setengah 11. Nah tiba-tiba jam 11 saya terbangun, Oh ya, kaki saya panas. Saya kayak ditusuk. Ini mulai telapak paling di sini. Tusuk benda panjang sampai kaku semua panas kayak. Langsung spontan berasa seperti itu. Oh iya, langsung seperti kaki kita tuh saya direndam sama air mendidih. Langsung melepuh Kayak nggak semua. masuk dalam akal logika ya Iya. dia kejadiannya. teriak-teriak. Iya, sampai saya nggak kuat teriak-teriak sampai security dipanggil buat nenangin saya. Iya. Karena saya udah nggak kuat Bu Ratna Panglima. Terus bawa ke rumah sakit? Enggak dari bawah, tapi akhirnya ada ustadz di situ, ditelepon datang, beliau megang aja saya udah, beliau aja kepanasan tangannya. Oh gitu? Iya, sampai segitu. Ustadznya Ya, memang kalau kepanasan? saya ada sosok Banaspati sih yang menyerang. Jadi Iya. itu nggak malu. Nah setelah itu langsung bertubi-tubi Bu Ratna Panglima. Apa Saya kejadiannya? mulai sakit itu, kakinya saya udah sakit, hitam. Nah itu puncaknya tanpa sebab badan saya air semua. Maksudnya Air semua, bengkak semua. membengkak, Membengkak, dibawa ke rumah sakit? Rumah sakit, 2 dokter ahli penyakit dalam, ahli paru-paru, sampai diagnosa tidak ada penyakit, tidak dikenali. Tidak terdeteksi? Iya, tidak terdeteksi. Secara medis nggak terdeteksi, tapi Nggak. banyak air? Banyak air. Terbukti? Bisa Iya. disedot airnya? Ginjal bagus, paru Ginjal bagus, bagus, jantung bagus, paru bagus. darah nggak ada. Nggak ada gula darah bagus, tensi bagus. bagus. Saya malah yang gula Iya, sampai dokter bingung. Akhirnya waktu itu udah 2 bulan nggak tahan, saya nggak sadar dibawa ke Cibubur sini, rumah sakit Cibubur, langsung masuk IGD, langsung ditangani dokter, dokter ahli dalam, penyakit dalam sama paru-paru, sampai mereka juga bingung itu kenapa ini bisa terjadi. Memang bisa seperti itu, tapi dengan syaratnya, dengan catatan bahwa orang itu peminum. Sedangkan Bapak enggak? Enggak, peminum, perokok, ngopi itu bisa. Tapi saya enggak. Dan itu juga kalau sepeminum itu enggak langsung 2 bulan kayak saya. Dia ada jangka waktu paling tidak 5 tahun baru kena ini. Tapi enggak sebanyak saya airnya. Itu disedot airnya sebanyak apa, Pak? 1 galon, 1 galon? iya 1 galon air mineral. Terus Itu airnya keruh warnanya. Warnanya kayak sungai yang keruh lah, coklat gitu loh. Nah setelah disedot airnya Bapak langsung menyusut badannya atau gimana? Iya, Iya, menyusut. nyusut. Nyusut. Tadi nggak segini Bu Ratna, dulu sampai gede banget. Berapa kilo naiknya waktu 20 kemasukan? kilo. Oh ya? 20 kilo jadi 70 90. Oh ya. Itu kaki saya benar-benar kaku, udah kalau waktu saya berobat aja tuh dibawa ke digotong Mesti ke gotong. mobil, Pernah jatuh berapa nah jatuh 3 kali? kali jatuh. Nah itu juga jatuh juga aneh, Bu Ratna Panglima. Saya mau kamar mandi, tiba-tiba itu biasa kan rumah saya ya, saya nggak nyangka ada angin kenceng dari depan menghempas saya, jatuh saya. Iya. Oh, angin kan Masuk ke dalam rumah angin ya? Iya, Iya. Tiba-tiba? di pintu kamar mandi, dari kamar mandi itu angin kenceng, sampai saya terpental jatuh ke belakang saya. Ya Allah. gara-gara dihantam angin itu. Iya, 3 kali saya ngalamin itu. Aneh ya, itu kejadian benar-benar. Iya, bener-bener Dan itu di nyata. atas rumah kita ada ledakan. Ledakan. Cedar, iya. Iya. Ledak. Sering Semalam aja ngomong udah langsung. Tadi malam juga ada? Iya. Tadi beberapa malam. hari yang Sosoknya banyak banget ya, saya yang ada nenek-nenek bongkok berbaju hitam, ada kayak makhluk anak kecil kayak sebab 1 tuyul, ada siluman ular, ada siluman kera, saya lihat juga. Habis itu ada kayak serigala makhluknya. Jadi ini
banyak Berarti bersatu. artinya serangannya bukan hanya untuk ibu ya, bapak juga. Iya. Malah pertama saya diserang. Oh gitu. Kok bapak merasa gitu? Iya, karena saya merasa itu yang setelah istri saya mimpi kolam ular itu, selang 2 hari saya langsung itu. Bapak langsung sakit. Ya langsung malam-malam tuh seperti disusuk keris gitu loh Panglima, panas gitu loh, langsung Iya, bener. iya. Ustadz saya, mereka saya juga panas tangannya. Dan ibu sudah ikhtiar ya ke dokter sudah. Terus apakah ke alternatif sudah sebelum kesini? Udah yang katanya bendung laut. Kalau Oh, iya, kalau ke orang ada yang bilang Itu ya. memang positif sihir ya. Iya, iya. ada kami Sihir coba bendung. alternatif 7 ustadz kami Iya, datangkan 7 ustadz dari Aceh dari kami. Aceh, Kalimantan, dari Makassar ya, bahkan dari ustadz lokal situ Panglima. Ustadz Dan Abu semua Syif. sama ininya bahwa kami diserang sihir. Deteksinya sama, Sama. tapi penanganannya gimana? Nggak ada yang tuntas. Belum ada hasil yang maksimal. Nggak ada yang Oh. maksimal. Malah setelah kami datangkan mereka itu semakin gencar, Oh gitu ya. semakin gencar serangan itu. Allah. Astagfirullahaladzim. Oke, langsung kayang itu. Ibu, maaf, boleh ke sini? Merinding ya, Ibu? Siapa kamu? Kok ketawa? Ini yang kayak King Kong itu. Oh, kera yang gede. Ini. Kamu yang masuk rumah Ibu ya, duduk di ruang tamu. Apa yang kau berbuat dan lakukan? Astagfirullahaladzim. Ibu zikir astagfirullah, dia marah. Astagfirullahaladzim. Katanya tutup mulutmu katanya. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu terganggu kalau Ibu zikir? Kenapa kamu mengganggu saya? Ku hempaskan kau dengan kabut. Bapak itu kalau yang kan Bapak di angin kan langsung. Nah, itu angin itu kabut dihempaskan badan Bapak. Astagfirullahaladzim. Emang Tujuan salah kamu kami apa? Kita nggak pernah berbuat salah sama orang, nggak pernah ngisengin orang, nggak pernah keluar rumah, bahkan sampai takutnya berinteraksi dengan orang tapi salah. Terus kenapa? Kini bola mata itu tak mampu lagi bekerja dengan selayaknya. Bola mata tidak mampu bekerja. Yang dulu kau andalkan Maaf, Bapak ada gangguan penglihatan. Iya, Kecelakaan itu kan? kecelakaan ya. Iya. Tapi kecelakaan itu? Kena retinanya. Kena retinanya saya. Oh, serangan yang ke Bapak itu positif kamu yang ganggu. tak dapat menatap sebuah tujuanmu. Kau tak bisa menatap titik sasaran. Gak bisa fokus ya karena gangguan penglihatan itu. Iya, jadi saya nggak tahu siapa yang nyerang itu loh. Berarti itu kejadian berapa lama? 2 tahun? Oh, udah lama. Udah lama Lebih ya? kecelakaan itu. Udah lama. Udah masih. Berarti ini kisahnya udah lama ini. Berapa lama kamu menyerang Bapak? Berapa tahun? Tahun-tahun sudah, bahkan kecelakaan itu pun tanpa kau sadari. Kecelakaan, Pak? Ayah dulu Yang pernah kecelakaan? Iya, Gimana? sebelumnya juga kecelakaan nggak? pernah jatuh juga. Apa kecelakaan lalu lintas, naik motor? Atau gimana? Itu dari waktu saya kecil, itu cerita orang tua, rumah kami tingkat, saya masih di apa ya, masih di kayak bayi yang pakai kursi itu loh, yang ada rodanya, baby walker ya, itu jatuh ke bawah. Nah, yang kamu masuk kecelakaan itu yang mana? Yang Waktu mana? beliau kecil atau kapan? Di dalam gedung itu Gedung mana? kesalahan dalam kau melakukan aktivitasmu, lakukan pekerjaan itu. Bapak mau kerja di mana? Oh, kerja. Ini kalau sekarang Bapak Sekarang udah nggak kerja. udah nggak bisa Udah kerja. kerja. Nah, sebelum ini di gedung. Kantornya itu gedung gitu. Iya, gedung. Nah, dan terus habis itu pernah kejadian nggak di gedung itu Bapak kecelakaan? Enggak ya. Enggak ya? Ya. Coba apa Bukan bagaikan kecelakaan, tapi kau sebelum terjadinya benturan itu
merasakan Apa ya? Sakit kepala. Sebelum terjadi benturan, Ayah pernah nggak? kepalamu kenapa? Pernah. Gimana, Pak? di saat kau memasuki tempat itu, kau merasakan Sakit kepala. Sebelum masukin tempat apa? pekerjaan Sebelum masuk kantor kali, Pak. Pernah nggak? Atau di kampus juga. Kampus. Kampus Bapak Dia ngajar? juga aktif di kampus. Sebagai apa? Iya dia. Organisasi mahasiswa. Iya, dia kan Pernah sih dulu sama kebentur pernah. Di kampus? Di gedung, Itu kali, Bu. iya gedung kosong Di mana kampusnya? di Lenteng Agung. Lenteng Agung. Itu ya, maksudnya Bapak kuliah itu pas sudah menikah? Belum Sebelum nikah. ya, oke. Itu kejadiannya udah lama dong. Kok kamu bisa ngikut Bapak? Dari mana asalmu? Iya. Kamu dari mana? Di situ kan emang banyak pohon rimba gitu. Coba kita telisik lagi, maju, Pak. Makan apa? Perutnya kenapa? Ada yang diambil dari perut terus dimakan? yang seharusnya jadi jabang bayi. Yang seharusnya jadi jabang bayi. Maaf, Ibu pernah keguguran? Iya benar. Benar. Berapa tahun yang lalu itu, Bu? Mas, jujur aja Mas, jujur. 2000. Jadi gini, waktu Dimas anak saya baru umur 2 tahun. enggak belum 3. 1 tahun. Iya, 1 tahun ya. Jadi tuh saya pernah hamil kan. Iya, Keguguran? iya. Oke. Apa itu yang kamu maksud kamu makan janinnya? Berarti nggak murni keguguran. Ayo, Bu, kita telisik, Bu. Kita cari tahu, Bu. Gimana? Maksudnya jabang bayi yang mana? Jabang bayi mana karena Berapa kali memangnya kejadian? Waktu sebelum Dimas pernah juga. Oh, gitu. itu gara-gara saya makan nanas, burrata saya nggak tahu, masih nggak ngerti. Makan Berarti- nanas banyak. Jadi Dimas ini punya kakak nggak ada, kakak. punya adik juga nggak ada. Nggak ada, Dimas tuh tengah, Jadi Dimas ini sekarang anak tunggal. iya benar tunggal. Tak sampai di usia Tak sampai di usia 3 bulan. Iya, Nggak sampai 3 bulan. enggak sampai usia 3 bulan. Terus semua itu lalu selalu lepas sebelum 3 bulan. Kakaknya Iya, Dimas maupun iya. adiknya. Karena saya nggak ngerti, saya minum Nah, makanan. Ibu pikir kan karena masalah itu kan, ternyata ada campur tangan dia. Ayo, Bu, kita telisik, Bu. Kamu apain? Dimas udah duduk 5 tahun. Tuh, Bu, dimakan, Bu. Astagfirullahaladzim. Kamu makan janinnya Ibu. Kamu dosa ya, kamu lakukan ya. Kamu nggak tahu Kenapa? sama Allah. Asalmu dari mana sih? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabb. Apa dikirim orang? Apa dari mana? Dikirim orang ya? Dikirim orang ya, siapa tolong sebutin. daging yang menggumpal itu Iya, kalau masih jadi gumpalan darah gitu. Iya. Menjadi apa? Belum jadi apa. kekuatan untuk kami. Jadi janin Ibu dimakan tuh kekuatan makhluk ini. Astagfirullahaladzim. Tujuan kamu apa? Tujuannya apa? Kaum tujuan Siapa? Bapak atau Ibu? Bapak. Kenapa target mau nyerang Bapak? Salahnya apa? Bapak salah apa? Gak pernah ngerugiin orang, malah dizolimin terus. kau Orang memang pantas untuk disingkirkan. sama siapa? Siapa yang menyingkirkan Bapak? Manusia yang menjatuhkan Motifnya apa? Kenapa ingin menjatuhkan Bapak? Bapak salah apa? Apa persaingan? Atau apa? dan kini kau tak ada lagi di tempat itu. Oh, kau tak ada lagi di tempat itu. Di tempat pekerjaannya. Bapak kan udah nggak kerja lagi. Ada. Buah gedung Di daerah mana? Jakarta apa? Lenteng Agung. Lenteng Agung. Lenteng Agung apa? masuknya apa? Depok kan? Ya, Jakarta Selatan. Oh, Jaksel ya? Jaksel. Dua-duanya Jaksel berarti ya? Iya. Kalau gedung tempat kerjanya kan? Ya, Jaksel semua. Yang di Pancoran apa yang di Lenteng Agung? dan kau selalu melewati patung itu. Patung Pancoran berarti gedung itu, Bu. Aduh. Itu hotel ya?
Iya, tempat saya kerja. Iya, ibu kerja di situ, bapak juga satu gedung. Dulu aku pernah di situ. Jadi di gedung itu, maksudnya yang nyuruh kamu itu sama-sama bekerja di situ. Di sana juga bekerja, saya lebih lama, Bu Ratna. Bapak, ibu duluan kerja, baru bapak. Dan saya lebih lama lagi, saya 11 tahun di sana. Bapak di bawahnya ibu ya? Iya. Status ini Iya. ya? Strukturnya. Struktur organisasinya deh. Ayo kasih tahu kenapa? Saya sekretaris general manager. Bu sekretaris GM di situ. Kalau bapak di apa? Divisi Di apa? restoran. Restorannya, oke. Terus apakah satu divisi dengan bapak? F&B ya pak berarti ya? Ada restoran. Kau terasakan apa yang kau rasakan ketika kau mulai memasuki tempat itu. Bapak coba ingat-ingat waktu masuk ke tempat kerja, apa bapak ada rasa aneh? Enggak. Entah sakit kepala atau apa? Saya malah yang kadang. Ibu yang mau tempat kerja. Dan kau pun Kenapa? merasakan Ngantuk. Apa iya bu? Iya. Oh. Di Saya tempat kerja. ngantuk, ya ngantuk, capek. Mungkin karena kan rumah saya di Cimanggis. Rumahnya jauh, dan itu Iya. tugas yang dikerjakan banyak. Dikerjakan banyak, saya mengerjakan pekerjaan Yang bukan job desk ibu bukan job dikerjakan desk juga. saya. Oke. Iya. dan kau tak menyadari aroma dalam ruanganmu. Emang aroma apa? Ruangannya wangi, saya sekretaris GM saya. Nah, ibu nggak menyadari kalau ada sesuatu yang aneh ya. Iya. Karena semuanya dianggap wajar-wajar saja. Iya, saya Ternyata normal aja. Cuma Bagaikan bagikan bunga. Iya kan parfum kan wangi. Terus memangnya ternyata apa itu aromanya? Kita telisik biar jelas ya. Jadi gimana? karena satu persatu harus tersingkirkan. Satu persatu harus tersingkirkan. menyingkirkan kita. Maksudnya ibu dan bapak mau disingkirkan dari tempat kerja itu? Kalau saya dulu memang saya yang mengundurkan diri, Bu Ratna. Ibu merasa terlalu berat ya? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ganti makhluk ini. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. 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 Selanjutnya Saya berikutnya. Kaulah berikutnya. Siapa? Ibu apa bapak? Erita. Nama ibu disebut. Maksud kamu gimana? Kamu bilang ibu Erita berikutnya itu? Kenapa? Maju Saya lagi, Bu. salah. Maaf, Biar saya jelas. ini salah siapa? Salahnya kenapa ya? Kok sampai dizolimin, di ini? Saya pernah salah sama siapa? Apa maksud kamu bilang kalau ibu selanjutnya? sama seperti suami Sama bagaimana? Mau disingkirkan? dibersihkan dari tempat itu. Harus dibersihkan dari tempat itu. Rumahnya. Tapi kan ibu emang udah nggak kerja di situ. Maksudmu tempat itu tuh yang mana? Apa rumah? Apa kantor? Rumah itu Sebentar. Ibu kan beli rumah itu dari developer dan sudah lunas, nggak ada masalah. Oh, kalau lunas, saya jujur belum. Belum, oke. Nah, kita masih nyicil. Jadi gini, kami kan beli rumah itu over kredit, gitu. Jadi jujuran ya. Tapi yang pertama belum pernah nempatin. Oke. Nempatin, Langsung menjual ke kami. menjualnya Oke. ke Lewat kami. marketing developer. Iya. Itu aja di mana-mana begitu, Bu. Iya. Nggak apa-apa. Lewat marketing. Mau over kredit atau gimana itu kan bukan urusan kamu. Ada urus Kenapa kamu mau menyingkirkan kita? ada ke notaris, Iya. apa semua. Maksudnya secara administrasi semuanya aman sebenarnya. Lalu mengapa kok disingkirkan? terganggu dengan kehadiran kalian. Kenapa? Kami Kenapa itu kan jadul rumah apa? kami? Rumah ibu, Saya ngaji, Sholat. zikir, sholat, nyebut Allah terus. Hubungan Allahu kamu apa Akbar, dengan rumah Allahu ibu? Akbar, Allahu Akbar. kamu merasa itu rumah kamu? Itu rumah kami. Oke. Maaf, yang ibu lihat itu ada peti mati perempuan ya? Nah, perempuan yang dilihat ibu itu siapa?
yang di belakang jendela kamar belakang waktu saya lagi baca Yasin. Itu saya lihat saya pelototin lagi. Yang kau lihat apa katanya Bu? Yang kau lihat perempuan semacam kuntilanak gitu ya? Iya. Visualnya baju putih, Baju putih tapi nunduk. rambut panjang. Ketutupan gitu, mukanya ketutupan. Saya ngelihat, tapi saya nggak takut. Saya pelototin. Itu siapa terus. sebenarnya? Kenapa ada Saya di rumah itu? bacain Yasin terus. Dia malah kabur masuk ke dalam peti. Tuh. Terus Ayo kasih penjelasan. Ini kan kita kan hidup berdampingan. Kalau emang kalian tinggal di sana ya sama-sama aja, jangan saling mengganggu gitu loh. Bisa nggak? Kau takkan dapat kenyamanan karena kau berdiri di atas rumah kami. Nah, itu rumah kan udah kita bayar. Ya kan rumah manusia. Maksudnya gini, menurut kamu itu rumah kamu. Kami udah kami bayar. Kau yang kau lihat Heeh. dengan matamu Ya. itu rumahmu. Ya, yang dilihat secara kasat mata itu rumah manusia. Tapi yang tak lihat kau Secara goib. berdiri di atas rumah kami, maka kau merasakan begitu ramainya bangsaku. Astagfirullahaladzim. Bapak juga merasa di situ ramai. Jadi kami udah pakai AC, kayak nyala AC semua, tapi masih pengap. Panas. Panas. Oh, Terus seperti penuh saya sesak. kalau malam itu bangun, kalau ke kamar mandi itu dengar suara gamelan Jawa gitu loh. Apa ada orang Ada bisik orang hajatan ngomong gitu. Aduh, gimana ya? Ini kan kamu kan nggak kelihatan. Jadi mereka pun nggak tahu kalau di situ tuh tempat kamu, karena secara administrasi sudah beres, dijual, dibeli oleh ibu. Jadi hak ibu tinggal di situ dong. Jangan sampai kamu mengganggu. Tapi ini kamu sudah meneror ini, udah nggak benar ini. Yang menurut kamu mereka mengganggu tuh apa yang mereka lakukan? Yang membuatmu terganggu? Tempat itu harus tak berpenghuni. Tempat itu harus tak berpenghuni. Seperti sebelumnya aku dari tanah itu, Asli bawaan tanah. dan kami semakin bertambah di kala itu. Ya enggak juga Enggak sih. juga, oke. Karena tanah yang menyeramkan, dan itu perkampungan kami, dan bukan hanya kau saja yang merasakan begitu ramainya Yang diganggu bukan yang bangsa ibu. kami. Ini warga lain juga. Ismi sudah ada yang menguasai. Itu yang Kamu masuk Islam? yang di badan Ismi teman kamu bukan? Mau? Tobat aja ya, masuk Islam ya. Sini, tangannya sini. Sini tangannya. Tobat masuk Islam yuk. Obat masuk Islam. Kamu masuk surga di Malah mundur. Masuk surga. Tobat yuk, ikut saya yuk. Masuk Islam aja yuk. Baca doa kalimat syahadat, biar punya Tuhan, biar punya agama. Iya. Lebih enak punya Tuhan. Mau? Ini yang Ajak dilihat teman-teman ibu kamu. kayaknya bu yang masuk ke Biar jadi ruang makhluk tamu itu. mulia, biar jadi makhluk baik. Iya, kerah bu. Kerah yang dilihat itu. Mau? Astagfirullahaladzim. Benar. Mau? Suaranya gitu bu. Astagfirullahaladzim. Ayo. Kamu ngapain masuk rumah Ayo kamu Masuk. boleh tetap tinggal di situ tapi kita berdamai. Kamu masuk Islam dulu sama Panglima ya. Saling menghargai aja kita. Ayo. Oke ya. Gimana? Ayo. Saya nggak mau kalau kamu mau masuk Islam, kamu nggak boleh di situ. Mau ya? Allahu Akbar. Nggak mau dia. Nggak mau deh. Ya udahlah. Gak apa-apa, nanti kita Nggak mau bereskan. masuk Islam. Allah. Astagfirullahaladzim. Kita telisik lagi lebih lanjut dengan komunikasi sama Ismi yuk. Rita, ibu dipanggil. Iya saya. maju lagi. Rita. Maaf dengan ibu siapa? The word Ya. influence the magic. Bahasa Belanda. Wat zegt u? Kunt u Nederlands praten? Ja, het is niet erg als u Magic. tegen mij Nederlands praat. Magic Magic? word. The word influence Maar the magic. Rita.
Aku kok merinding ya? Apa Bu ngomong apa dia? Nee, ik begrijp u helemaal niet. Kunt u dat nog een keer vertellen aan mij? Ja. Hallo. Halo, bisa bahasa Indonesia aja nggak? Bapak biar ngomong Ya. dulu. Ada ilmu sihir dalam kehidupanmu. Oh ya. Dari sihir. Kau pun dalam bahaya sejak kehidupanmu kecil dulu. Ingat, manusia yang dekat dengan dunia kami akan bertemu dengan dunia kami. Oke. Orang tuamu baik, Oke, ganti makhluk. tetapi tidak tahu leluhurmu dulu. Maka itu, sejak kau kecil, kau selalu mengalami kecelakaan jatuh, Oh iya. bangun, jatuh dan bangun Iya, sering jatuh. sampai Sering dari detik ini. kecil. Sampai detik ini. Lalu siapa yang menyelamatkanmu? Iya. Iya. Karena Tuhanmu ingin kau tetap hidup. Allah menyelamatkan Bapak. Allah menyelamatkan Bapak. Maka kau kuat dengan kebenaranmu. Kau berani berbicara lantang Iya. Emang saya kelas. karena kau menegakkan komplek rumah. kebenaran sekalipun banyak musuhmu yang nyata. Benar. Dia banyak Saya dari musuhnya kampus karena keras. lantang. Nah, banyak yang sakit hati. Karena Iya sih, aktivis Pak. ya, Mama. Iya. Jadi keterkaitannya adalah berawal dari dirimu. Iya sih. No, Lantang dia. tidak boleh menyalahkan. Tidak boleh menyalahkan. Kebenaran harus tetap Ya, benar. ditegakkan, Saya tetapi membutuhkan. sulit kau tak dapat melawan. Saya tahu saya aktivis. Jangan kau lawan. Di perumahan juga begitu, Aduh. Bu Ratna. Di Oke. perumahan juga dia kencang juga. Di perumahan tidak terlalu besar. Yang terbesar adalah di dalam kampus itu. Waktu jadi aktivis di kampus itu, Pak. Karena disitulah kau sering Ya benar. adanya pertikaian dengan orang-orang Iya. yang tidak senang denganmu. Iya, kalau debat pas saya dengan Berdebat aktivis. ya. Iya. Dan dia dendam terhadap. Wah, Sampai lama. sekarang ini. Laki atau perempuan yang dendam itu? Bagaimana tidak lama setelah kejadian itu, banyak hal-hal yang sering kau alami. Terbenturnya kepalamu, Iya. beratnya badanmu, sulitnya tidurmu, bahkan kecelakaan itu pun terjadi. Kok sampai badannya kemasukan air gimana ya? Nah, iya itu. Nah, Sesuatu penyakit itu goib, datang dan pergi, tidak ada yang mengetahui. Berarti dari sihir itu yang air itu. Jadi Maka paru-paru. nggak terdeteksi secara medis kan? itu siapa yang ngirim? Kalau aku katakan, kau pasti ingat dengan sosok Laki perempuan. laki-laki yang berkulit coklat, berbadan besar, yang pernah beradu bicara dengan Adu argumentasi. Lebih tua atau lebih muda dari Bapak? Saking ingat-ingat ya. tidak jauh darimu. Tidak jauh Tidak jauh dari usianya. rumahnya. Mengandung huruf T. Usianya Oh usianya. Usianya tidak jauh dari Bapak. Tapi rumahnya. Oh tapi Kalau mahasiswa kan usianya sepantar semua ya. Namanya mengandung huruf T, Pak. ini bukan dengan mahasiswa itu, Oh, bukan ya? tetapi di luar itu. Di luar mahasiswa. Oke. di perumahan kami. Ini Perumahan waktu yang baru kasus apa yang lama?
bukan dari perumahan ini Pak, waktu mahasiswa katanya. Di perumahan ini kau belum adanya perdebatan. Di perumahan yang lama kau sangat kuat. Oh, Oh my god. Kau tahu, di tanah yang dulu pernah kau tinggali, pada sebelum saat kau bersama orang tuamu dulu, di sana kekuatannya cukup besar, karena disitulah istrimu pun mengalami hal-hal yang dia tidak ketahui menjadi tahu. yang waktu Ibu ambil Dimas itu di mana tinggalnya? Belum di sini Di kan? rumah Cimanggis. Oh iya, berarti itu yang dimaksud ya. Yang di Cimanggis ya? Sejak dulu kau sangat berani. Oke, karena keberanian itu banyak yang sakit hati. Kenapa? Ini kaitannya bukan hanya satu atau dua. Pertama, kau mengenal siapa kakek buyutmu. Siapa namanya Pak? Ingat nggak? Kakek buyut. Yang kutanyakan siapa beliau. Beliau seorang apa? Saya sampai kakek saya Umar Said. Maksudnya seorang apa gitu? Apa orang Dulu pintar? sih Ahli spiritual atau apa? katanya pejuang nih mah spiritual juga sih. Kalau dari pihak saya iya. Kalau dari pihak saya, kakek saya orang Cirebon, pejuang. Tunggu, aku tanyakan pada suamimu. Yang jalur Kita Bapak. tahu Jalur ayah. kekuatan spiritual dari leluhurmu sangatlah kuat. Tetapi kau dilindungi karena orang tuamu meningkatkan keimanannya Oh iya. Iya benar. untuk melindungi dirimu. Haji, Mama. Kalaupun dulu-dulunya tidak seperti orang tuamu. Iya, maksudnya jalur yang atasnya lagi. Paham enggak Pak? Iya. Kenapa sampai kau selalu celaka sejak kecil? Iya memang. Itulah Sering. Kenapa Bapak nanya Sering. ini? Kenapa? karena ada terah dari atasnya. Kenapa? Ada leluhurmu yang memperdalam ilmu spiritual. Oh, imbas dari situ Pak. Iya saya pernah Makanya umur 6 tahun saya orang jatuh ke tuamu selatan. sangat menjaga keimanannya untuk melindunginya beserta anak. Bapaknya dia. Kalau enggak Maka nanti iya. apapun kecelakaan yang kau alami, Allah melindungi. Iya, Iya betul. benar. Saya jatuh ke got. Pernah diboncengin juga jatuh dari motor. Pokoknya sering lah ya jatuh itu Iya ya. sering. Udah nggak Berulang kehitung. kali mereka mencoba untuk menyerangmu. Itu targetnya apa? Ada yang barat juga. Mati. Saya. Dan disinilah kesadaran wahai manusia, kematian sesungguhnya bukan di tangan kalian. Kematian itu sing kuasa sing nyekel urip ning dunya iki laksana kuasane sing Gusti Allah. Berarti Sing paringi keselamatan ki ya Gusti Allah. Iya. Sing paringi kabeh uripmu kuwi bagaimana perilakumu, bagaimana ibadahmu. Bapak terhindar dari maut Kenapa berkali-kali. ini tidak berhenti dalam hidupmu? Kenapa? Karena kau tidak percaya diri di atas keimananmu sendiri. Kau masih mendatangkan orang-orang itu. Maafkan aku nak, Iya. Paham Mbak? aku tak menyampaikan. Kalau kau yakin dengan ibadahmu, kenapa kau menyerahkan permasalahanmu untuk menyelesaikan semuanya kepada mereka? Maksudnya? Ingat, jangan serahkan permasalahan ini kepadanya. Cukup ini yang terakhir. Kau mempunyai kekuatan dalam dirimu nak. Ya. Andalkan keimananmu sendiri. Sihir itu hilang dari apa? Dari kekuatan sebuah ketakwaan. Ya. Bukan hanya sekedar keimanan, tapi ketakwaanmu. Bahwa yakin, tegak lurusnya kepercayaanmu dan keyakinanmu, datang dan perginya kehidupan manusia, datang dan perginya sebuah rezeki laksana, seperti alam yang tepat waktu
dalam setiap perubahannya. Yang dimaksud beliau ini yang pengobatan sebelumnya. Bukan masalah pengobatan. Tapi Siapa yang sakit harus mendatangi dokternya. ya. Tetapi keyakinan diri. Oh, dalam batinnya Bapak. Ketika kau sudah yakin bahwa ini ada hal yang kau kuatkan, bahwa Allah lah tempatmu bersandar. Ya. Allah lah yang akan menolongku. Bukan maafkan aku. Ya, betul. Bukan panglima yang menolongku. Bukan orang-orang yang Tetapi ahli panglima, spiritual. bantulah saya untuk melawan musuh-musuh yang tidak terlihat dalam diriku melalui tuntunanmu untuk menghadap kepada Allah. Karena Allah lah yang memberikan semuanya kepadamu. Aku sudah menjalankan perintahmu. Aku sudah sembahyang di rumah itu. Aku sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Iya, sudah ngaji, sudah zikir. Tapi apa? Ketenangan di dalam batin yang harus diutamakan. Bahwa segala sesuatu itu sudah Allah tentukan. Apapun yang terjadi, inilah kuasa Allah. Saat ini belum adanya datang rezeki yang baru. Aku yakin semua akan datang pada waktunya. Amin. Amin. Aku yakin setelah ini hidupmu akan bahagia. Amin ya Allah. Tapi Keberkahan ada dalam genggaman. amin, amin, amin. Setelah dilewati saat ini, jangan banyak bicara, Supaya diam itu lebih baik. tidak ada celah untuk konflik ya. Karena diam untuk menghindari permasalahan. Dan sebuah masalah, disitulah letaknya para setan-setan jahat untuk menyerang para manusia, mengadu domba manusia. Ya. Ibu sampai sini udah paham ya arah-arahnya? Iya. Apa mau nanya lagi? Iya, Ingat, banyak celah. Kukatakan padamu, bila sejak awal kau dekat dengan gerbang kegoiban, kalau belum terputus, maka kau akan berada di dalam lingkarannya. Dia keluar dari peti itu, Kayak- mendatangimu untuk Minta tolong menyampaikan ya? pesannya. Oh, astagfirullahaladzim. jadi sebenarnya dia justru minta tolong sebenarnya Ibu, kasihan ya. Oh, saya bacain Al-Fatihah mestinya ya. Dengan tidak ada muka pada saat itu dia mendatang. Nggak kelihatan wajahnya Nggak kan? Bu? kelihatan, tertutup semua. Karena adanya Iya ya. Udah nunduk, lihat terus. dan ketakutan yang sangat. Iya, oke, iya, oke, saya- oke. saya ngeliatnya Kalau saya dia nunduk. ingin menyerangmu, mungkin dia membuka matanya lebar-lebar terhadapmu, tapi dia justru menunduk. Iya, menunduk. Saya baca terus buku Yasin, saya baca terus nggak berhenti. Saya sampai Iya, iya, ngeliatin iya. dia, saya baca Yasin, dia nunduk. Oke. Dan ular-ular itu yang menjaga dirinya. Ular itu yang jaga dia. Karena ular itu ada di luar dan dia di dalam. Berarti dia dalam lingkaran kegelapan. Jadi rumah kami nih sekarang Rumahmu adalah hartamu yang wajib kau jaga. Jangan salahkan rumahnya. Tetapi ingat, kembali kepada dirimu. Keselamatan milik Allah, rezeki milik Allah. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Rezeki yang datang kepadamu akan datang kepadamu. Buktinya sudah ditampakkan oleh Allah. Sebagaimanapun kezaliman datang kepadamu, sebagaimanapun musibah itu datang kepadamu, kalau belum waktunya kita Iya, tiada, betul. Allah memberikan keselamatan. Bapak udah diselamatkan berkali-kali, ya kan? Apalagi yang kurang kau pelajari dalam hidup ini. Iya, iya. Semua sudah kau rasakan semua. Dan kau pun sama, Rita. Kau bisa membuka matamu, melihat yang orang lain tidak dapat melihatnya. iya. Kau bisa bekerja sama dengan baik.
Ya, tapi yang dikhawatirkan Bu Rita ada persaingan bisnis itu Persaingan apa benar? bisnis saya udah Sihir, lama ya? ini Mereka dari- berpengaruh dari masa lalu. Kenapa? Karena tempat itu tidak membawa dampak kebaikan. Masa lalu tempat itu. jadi gimana Jadi- ya Yang Eyang? terjadi sekarang, biarlah terjadi, dan sekarang kembali kepada pembersihan diri kalian untuk melepaskan sesuatu yang membelenggu kepada kehidupan kalian, Ya. agar menjadi jati diri yang sesungguhnya, berserah diri kepada Tuhanmu, bergantung dan memohon ridhonya atas segala daya dan upayamu untuk mencapai pencapaian masa depanmu bersama anak-anakmu kelak nanti. Berarti benar dua-duanya harus dibersihkan ya Eyang ya. Bapak dibersihkan dari belenggu leluhurnya, ibu juga dibersihkan dari pengaruh rumahnya. Iya, sampai saya nggak ada rezeki begini. Maksudnya apa? Murid-murid, calon murid yang tadi udah deal semua sama saya, kenapa tiba-tiba ninggalin saya semua gitu? Mereka Bukan padahal karena dulu- persaingan ini ya, apa sesama padahal dulu pengajar. saya rame. Iya, Semua akan datang pada waktunya. Amin. Bersilaturahmilah dengan saudara-saudaramu, orang tuamu yang kau anggap dia orang tuamu. Bersedekahlah kepada fakir miskin, anak-anak yatim piatu. Kelak kau akan mendapatkan timbal balik yang berlimpah Amin. dari yang kuasa. Nanti kau akan diberikan tuntunan olehnya. Aku hanya menyampaikan sesuatu kepadamu yang bersembunyi di balik yang tidak engkau ketahui. Iya. Oke. Kenapa? Suburku keterkaitannya denganmu, sampai-sampai pun mempengaruhi janinmu. Intinya adalah adanya sesuatu sihir yang meliputimu sejak dulu, Subur. Dari orang tua sebelumnya. Bapak, Bagusnya Bapak belum Allah paham nanya. melindungimu. aku nggak paham. Allah melindungimu. Sihir itu dari siapa? Iya, sihir itu dari yang Siapa yang ngirim Dari saya? atas. Sihir itu adalah bukan sesuatu yang diberikan, tetapi juga bisa dari kita yang melakukannya. Melakukan itu bukan sebuah aku menjahatimu, tapi sebuah ilmu yang leluhur, Pak. menggunakan ilmu kegaiban Kita dulu kan orang sakti mungkin ya. dan juga dari musuh-musuh. Oke, berarti 3 arah. bapak ya. Kalau saya malah Tapi kalau kan saya itu satu paket kan imbasnya. Dan kau tajam oleh leluhurmu, maka itu kau bisa melihat dan Merasakan. merasakannya. iya, kakek saya itu orang apa ya, ya pintar, dia orang Cirebon. Dia dulu suka bantu orang secara goib juga, spiritual. Jadi keduanya saling Iya. mendapatkan arah. Tetapi ingat, yang terparah berkaitan dengan nyawa hanyalah dirimu, Subur. Sampai kecelakaan yang terakhir merenggut pandanganmu ini. Kecelakaan terakhir yang matanya jadi terganggu tuh Pak. Iya. Itu dari apa? Dari penyakit yang tiba-tiba kau tidak sadarkan diri, Pingsan itu Pak ya. Masuk ICU berapa hari? Iya, 12 hari. 12 hari. yang menjadi tanda tanya harusnya, kenapa kau bisa jatuh dari tangga waktu kau kecil? Nah, itu dia. Itu kenapa sih? Ibu Itu tadi udah dijawab. Udah terjawab. Jadi ini semua sudah ada keterkaitannya. Jadi jangan salahkan siapapun. Iya, iya. Allah memberikan ini kepada kalian agar kalian menjadi kuat dan hebat Ya. dalam keimanan dan ketakwaan. Ingat, manusia tidak ada yang hebat, tetapi manusia bisa hebat karena amal ibadahnya. Itu saja yang ku sampaikan padamu. Dan kau pun akhirnya diserang oleh temanmu sendiri. Oh, berarti ada arah yang dari persaingan.
Iya. terutama wanita itu. Oh banyak yang iri sama saya. Kalau ke saya Berarti arahnya Tapi banyak yang ini paling utama adalah wanita itu. sesama guru. sesama Namanya siapa? Eyang. Inisialnya. I mengandung huruf I, tidak selalu di depan. Iya, Ada I-nya kan? benar. Berarti arahnya badannya banyak ya. gede. Iya, disirikan. lebih gede karena saya bukan siapa-siapa gitu loh, Bukan istilah orang BI. bukan anaknya orang BI. Tapi bisa Tiba-tiba masuk. saya bisa masuk Jabatan tinggi. Jabatan Dapat tinggi. kepercayaan. Nah, dapat gitu deh. kepercayaan dari Oke, arahnya udah tahu berarti. ya pun nama Aku tak pamit dulu. Iya, Eyang, makasih Eyang. Sama saya. iya makasih. Jadi saiki ojo nyalah wong. Jangan salahkan siapapun ya. Sudah kita khusus beribadah kepada Allah. Yakinkan hidup kita itu Allah yang sudah menjaminnya. Ya. Ingat, hidup ini sudah dijamin oleh Allah. Tetapi Allah melihat sejauh mana kau percaya kepadaku atas setiap keadaanmu. Iya. Sudah mengerti? Arahnya banyak. Kalau bisa melewati ini, dunia dalam genggaman. Amin, insya Allah. Amin amin amin. Anakmu bisa berhasil. Amin ya Allah. Sekalipun kau sudah tidak, harapannya anakmu bisa berhasil. Iya, ya, amin. Tak pamit dulu. Makasih. Terima kasih. Makasih Eyang. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullah. Eyang S. Siapa Pak? Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allah 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 Ya, alhamdulillah Pak Subur dan Ibu Rita sudah diterapi. Kini akan lanjut dengan mandi air doa. Ini air doa akan dipakai untuk memandikan Pak Subur yang dilakukan oleh Panglima Langit, dan selanjutnya nanti Ibu Rita akan saya guyur dan dibacakan doa untuk pembersihan dan pemagaran. Ya, alhamdulillah Pak Subur dan Bu Erita sudah diterapi, sudah dibersihkan dari makhluk-makhluk yang jahat dan sudah menelisik akar permasalahannya. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak dan Ibu, apa kesan-kesannya setelah berobat di Mata Langit? Ya semuanya berjalan dengan baik, dan
ya insya Allah semuanya dapat terkabulkan semua doa, karena kita semua tadi berdoa bareng-bareng, berdoa minta sama Allah supaya ya apa yang buruk dijauhkan dari kita, dan yang kita harapkan itu terkabul sama Allah. Dan ya pengobatan tadi Gimana menurut Ibu pengobatannya? ya tentunya ya alhamdulillah bagus. Ya Sakit nggak di terapi? sini di belakang leher sakit, di belakang telinga sakit, tapi bapak yang jerit-jerit. Kalau Bapak sakit ya waktu? Apa ya? Ya, Gimana rasanya? ya sebelumnya insya Allah kita niat baik, selain kita berobat ke Panglima Langit dan Ibu Ratna, sekalian silaturahmi juga, mudah-mudahan bukan sampai di sini saja, kita bisa menjadi saudara. Amin, gitu kan. amin, amin. Karena kan sama Muslim kita harus Ya. saudara, dan ini membuka jalan kita jadi nama saudara lagi gitu. Iya, iya. Dan juga terima kasih, kami diterima dengan baik, dilayani dengan baik, diberikan kemudahan-kemudahan, dan dia di menjalani pengobatan yang sakit banget sih. Tadi Bapak bilang rasanya kayak ditusuk apa Pak? Ditusuk paku katanya. Iya, itu sampai itu Padahal tiap cuma jemari kaki itu kayak ditusuk paku. Saya bilang bingung gitu kan. Padahal ladat doang ya. Terus kesan saya yang kedua pas mandi. Itu airnya biasa. Tapi kenapa badan saya kayak air kulkas gitu loh. Hingga membuat saya tuh menggigil. Sampai bunyi Iya, bunyi gigi meletuk saya itu. Itu baru saya alami selama ini ya. Selama ini saya pernah pernah berobat ke ya orang-orang yang lain lah gitu. Tapi baru kali ini saya merasa di mengalami mandi ke Panglima Langit. Padahal tengah hari bolong. Tengah hari jam 12 lebih jam 1 ya itu. Tapi airnya itu ke badan saya tuh Gigi. efeknya tuh kayak es. Padahal saya merasa pas diguyur itu airnya biasa. Tapi kenapa efeknya jadi saya menggigil gitu Ajaib, esnya. doa ya. Itu ya, mudah-mudahan ya itu pertanda bahwa semua yang ada di badan saya itu luntur. Amin, amin. Mengeluarkan segala yang negatif, dan saya kembali normal dan sehat walafiat gitu loh. Panjang umur dengan berkah. Amin, amin. Nah, kalau dari mediumisasi tadi gimana kesannya? Waktu awal-awal Agil kerasukan tadi apa? Sempat kaget apa gimana? Ya kaget, merinding, langsung bulu kuduku berdiri tuh. Karena aku sensi kan, saya sensi gitu, sensitif. Wah, ya memang sih. Saya malah berharap ya banyak pengen maunya sih dari leluhur saya datang gitu. Tadi ada yang pertama yang bahasa Belanda itu kan dari leluhur Ibu. Iya. Tapi yang menjelaskan akar permasalahannya tadi leluhur Bapak, karena memang akar permasalahannya dari Bapak waktu kecil kan gitu. Iya, Jadi memang kita nggak bisa setting siapa yang makhluk yang akan hadir, tapi yang jelas makhluk itu pasti akan memberikan informasi yang kita butuhkan gitu Bu. Iya. Ya, saya di sini juga di momen ini, misalnya ada orang-orang yang pernah saya sakiti secara nggak langsung, saya minta maaf lah. Minta maaf, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga. Ada unsur Saya juga kesengajaan minta dari maaf saya, dari kalau kami ada berdua. kesalahan sengaja. Iya, jadi Tanpa sengaja. tanpa sengaja, Tanpa baik sengaja. ucapan, kata-kata maupun perbuatan. Kami diminta mohon dibukakan pintu maaf seikhlas-ikhlasnya, sebesar-besarnya. Gitu. Amin. Sama saya juga, kalau umpamanya saya tanpa sengaja ya menyakiti perasaan orang, ya saya minta maaf, mohon dibukakan pintu maafnya. Iya, amin, amin. Nah, tadi bisa diberikan juga resep obat herbal dan doa yang harus diamalkan ya. Semoga nanti sampai rumah sudah bisa langsung dikonsumsi dan doanya langsung diamalkan biar terbuka lagi nanti rezekinya Ibu. Amin. Nah, pertanyaan terakhir, kesan terhadap Mata Langit, satu kata. Bagus. Kalau Ya. Bapak? Terbaik. Terima kasih. Baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan keluarga Pak Subur dan Ibu Erita. Ya, saya yakin apa yang Allah berikan terhadap kita dalam kehidupan kita ini adalah pasti sangat tinggi hikmahnya gitu ya. Jadi dari sisi positif kita harus melihatnya dahulu. Terkadang Allah memberi kita ujian itu, Allah tuh lagi sedang ingin kita itu benar-benar mencintainya dengan meningkatkan ibadah kita, keimanan kita kepada Allah. Jangan ujian yang datang dianggap sebuah musibah ataupun sebuah keapesan gitu, karena
dengan adanya kita menganggap, oh ini mungkin kita harus lebih dekat lagi sama Allah, harus perbanyak lagi sholat tahajudnya, harus perbanyak lagi sholat taubatnya, harus perbanyak lagi istighfar dan bersolawat kepada Rasulnya. Saya rasa pintu-pintu keberkahan, rezeki, kesehatan semua akan terbuka. Dan kita harus yakin gitu, karena kalau kita nggak yakin, Allah pasti tahu gitu. Ah, dia mintanya kurang yakin nih. Ah, dia belum sungguh-sungguh nih. Pasti Allah kalau dia bisa, kita bisa mendengarkan dia berbicara ke kita, pasti dia akan berbicara begitu gitu. Makanya yakin aja, serahkan aja, pasrahkan diri kita, hasbunallahu wa ni'mal wakil, berprasangka baik, karena kata Allah, aku beserta prasangka hambaku terhadapku gitu. Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, kita akan mendapatkan yang terbaik. Tapi kalau kita berprasangka nggak baik, ya itu akan kembali juga gelombang itu kepada kita. Biasanya yang saya ketahui seperti itu gitu. Jadi terus berdoa, karena senjata umat Islam itu adalah doa. Karena usaha dan doa yang bisa merubah takdir. Menurut saya itu aja. Ya, baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.